official yang nemuin datang ke supporter. Patrick out. Ini ya, ini gak ada official. Official Belanda mana? Gak ada yang datang bangsat. Tuh, diam di sana ngapain? Diam di sana ngapain? Wait, diam di sana ngapain, Patrick? Buat apa? Patrick itu sayonara sampai berjumpa lagi. Sayonara sampai berjumpa. Buat apa Patrick? Patrick itu tak ada gunanya. Patrick tak ada gunanya. Kita semuanya benar-benar sangat kecewa, sangat sedih dengan adanya hasil yang benar-benar sangat tragis ini. Karena jujur saja sebenarnya kami semua official dan juga para pemain ya ini tidak mengira bakal ada hasil seperti ini. Khususnya para pemain juga tidak percaya dengan hasil ini gitu, karena para pemain ini hanya menjalankan tugas ya, sekali lagi para pemain ini hanya menjalankan taktik strategi yang disampaikan oleh pelatih, sehingga pemain ini juga merasa dengan hasil ini sangat membuat hatinya benar-benar kecewa ya. Bagaimana ya, saya bisa menggambarkan, kami semua menangis di ruang ganti. Sampai detik ini, pagi ini juga kami kumpul dengan beberapa pemain yang belum kembali ke klub masing-masing, itu masih bertanya-tanya ini kenapa gitu kok sampai hasilnya sejelek ini gitu. Sehingga ya kembali lagi bahwa kami di official juga akan mengevaluasi diri untuk berbenah diri untuk lebih baik lagi ke depan. Tadi yang menarik Anda sampaikan Pak Sumarji akan melakukan evaluasi. Kalau kita ngomongin soal skala prioritas, evaluasi pertama yang dilakukan di bagian apa? Pemain, pelatih, atau seperti apa? Ya tim pelatih kalau saya. Pemain kan hanya menjalankan instruksi pelatih. Strategi apa yang disampaikan yang harus dijalankan oleh pemain itu kan dari pelatih. Ya, saya kebetulan kan cukup lama sekali saya di tim ini, dan berganti pelatih pun juga saya ada di situ. Boleh dikatakan ibaratnya sejak lahir ya, saya ngomong mengawali dari round 1 kita lawan Brunei sampai dengan saat sekarang ini kan saya selalu ada dan saya selalu melekat gitu. Siang malam kalau tim TC saya juga tungguin anak-anak. Jadi saya tahu gitu. Kalau ditanya evaluasi apa ya, pelatih yang dievaluasi. Itu kewajiban saya untuk melaporkan ini semua, dan akan kami laporkan. Tentu nanti keputusan selanjutnya itu ada di rapat exco. Seperti apa nanti? Harapannya kita harus berbenah, nggak boleh seperti ini gitu. Gema kemarahan rakyat. Erick Thohir Kluivert harus out. Jika PSSI dan para pejabatnya tuli, maka biarkan media sosial yang berteriak. Gelombang kemarahan publik tak bisa lagi dibendung pasca terkuburnya mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Supporter, pengamat, dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia menyuarakan satu hal yang sama, tuntutan pertanggungjawaban. Mereka tidak hanya menyasar sang pelatih Patrick Kluivert, tetapi juga sang arsitek utama di balik kekacauan ini, Erick Thohir. Ruang digital kini telah berubah menjadi pengadilan rakyat, tempat di mana vonis dijatuhkan bagi mereka yang telah tega mengubur mimpi bangsa. Suara-suara pedas ini adalah representasi dari hati jutaan supporter yang hancur. Akun bernama @dimasbudiwibowo menulis, "Terima kasih buat PSSI YG mengubur mimpi masyarakat karena keputusan ugal-ugalan." Akun lain, pemburu jin jahat dari Lumajang, menuntut sikap kesatria. Patrick Kluivert harus menunjukkan sportivitasnya, yakni dengan mengundurkan diri secara kesatria. Namun, kemarahan tak berhenti di situ. Akun @denia menunjuk langsung ke pucuk pimpinan. Mengapa harus hanya Patrick YG disalahkan, nggak berani nyalahkan Erick, Arya Sinulinga, dan exco lainnya? Muak lihat arogansi mereka.
Ultimatum lebih keras datang dari @tester Setiato 09. Erick Thohir, Arya Sinulinga, Patrick Kluivert harus out. Ini bukan lagi sekadar kritik, ini adalah mosi tidak percaya rakyat terhadap federasi yang seharusnya mengayomi, bukan mengkhianati. Terbongkar, inilah dosa asal yang membunuh mimpi Piala Dunia. Namun, bagaimana kita bisa sampai pada titik nadir yang memalukan ini? Kemarahan publik ini bukanlah reaksi sesaat. Ini adalah akumulasi dari kekecewaan yang berawal dari satu keputusan sinting, buta, dan penuh ambisi politik yang tak terukur. Mari kita putar kembali waktu ke momen paling krusial. Di saat timnas sedang berada di puncak performa di tengah perjalanan genting menuju Piala Dunia, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI melakukan blunder historis. Ia dengan angkuh mendepak Shin Tae-yong, seorang pelatih yang telah membangun fondasi tim dari puing-puing dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert, sebuah perjudian fatal yang mempertaruhkan nasib satu bangsa. Janji tentang tim kepelatihan terbaik dunia yang digembar-gemborkan Erick Thohir kini terdengar seperti lelucon paling pahit. Logika paling sederhana pun diabaikan. Shin Tae-yong telah memberikan bukti, bukan janji. Ia menanamkan mental baja, skema permainan yang jelas, dan berhasil membawa Indonesia disegani di Asia. Namun, semua pencapaian itu seolah tak ada artinya di mata para petinggi PSSI yang silau dengan nama besar. Pondasi yang sudah kokoh dihancurkan hanya untuk menancapkan patung berhala bernama Patrick Kluivert. Inilah dosa asal, keputusan ugal-ugalan yang menjadi awal dari semua bencana ini. Benarkah ini semua hanya demi menancapkan ego pribadi di atas kepentingan bangsa? Legenda palsu, bukti strategi amatiran Kluivert di atas lapangan. Jika keputusan Erick Thohir adalah mesiu, maka Patrick Kluivert adalah api yang membakar segalanya hingga menjadi abu. Nama besar sebagai legenda sepak bola dunia ternyata tak lebih dari sekadar sampul kosong. Di atas lapangan yang kita saksikan adalah seorang pelatih mediocre dengan strategi kelas amatir. 2 laga penentuan di putaran keempat kualifikasi menjadi panggung pembantaian taktiknya. Kekalahan menyakitkan 2-3 dari Arab Saudi dan kekalahan memalukan 0-1 dari Irak adalah warisan pahit yang akan selamanya melekat pada namanya. Mari kita bedah lebih dalam kebobrokan taktisnya. Di bawah Kluivert, timnas bermain tanpa identitas. Tidak ada pakem, tidak ada cetak biru, tidak ada filosofi. Formasi yang selalu berubah di setiap laga krusial membuktikan bahwa ia sendiri panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bertahan rapuh, menyerang buntu, dan transisi permainan kacau balau. Keputusannya mencadangkan pemain pilar seperti Justin Hubner dan tidak memanggil sang metronom lapangan tengah, Ivar Jenner, adalah sebuah kebodohan taktis yang fatal. Ia terbukti telat membaca permainan, telat melakukan pergantian, dan tak mampu memberikan solusi saat tim mengalami kebuntuan. Permainan monotonnya adalah hidangan lezat bagi lawan. Bagaimana bisa seorang legenda dunia menyajikan sepak bola sekelas Tarkam di panggung sebesar ini? Pengkhianatan terbesar, air mata diaspora, jadi saksi bisu kekejaman PSSI. Di balik angka dan statistik yang memalukan ini, ada harga yang jauh lebih mahal yang harus dibayar. Ada korban paling nyata dari ambisi buta para petinggi, para pahlawan diaspora. Pemain seperti Tom Hay, Calvin Verdong, Jay Idzes, dan Ragnar Oratmangoen telah mengorbankan segalanya. Mereka meninggalkan karier emas di Eropa, menanggalkan paspor negara lain, dan menjawab panggilan Ibu Pertiwi karena satu janji dari PSSI. Sebuah proyek serius menuju panggung dunia. Kini, janji itu dilanggar, dan mereka dijadikan tumbal dari kepemimpinan yang gagal dan bodoh. Air mata Tom Haye yang tak terbendung, tatapan kosong Calvin Verdonk usai laga, adalah manifestasi paling nyata dari sebuah pengkhianatan. Mereka datang dengan harapan setinggi langit, berjuang dengan seluruh jiwa raga, namun harus pulang dengan hati yang hancur karena keputusan arogan segelintir orang. Reputasi mereka dipertaruhkan, karier mereka menjadi korban. Pukulan frustrasi Patrick Kluivert ke kursi bench tidak ada artinya dibandingkan rasa sakit yang ia dan atasannya tancapkan di dada para pejuang sejati ini. Siapa yang akan mengembalikan tahun-tahun emas karier mereka yang kini tercoreng oleh kegagalan yang bukan salah mereka? Vonis akhir, noda hitam sejarah, tuntutan revolusi. Sejarah tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah memaafkan. Erick Thohir, Anda telah menorehkan noda terhitam dalam sejarah sepak bola Indonesia modern.
Tepat di saat bangsa ini sudah berdiri di ambang pintu surga Piala Dunia, sebuah pencapaian yang dibangun dengan darah, keringat, dan air mata, Anda datang sebagai algojo. Anda dengan segala kesombongan jabatan tega merobek buku sejarah di halaman paling indah hanya demi memuaskan ego. Anda bukan lagi ketua umum PSSI di mata kami. Anda adalah pengkhianat terbesar. Kekalahan ini bukanlah kekalahan biasa. Ini adalah simbol dari arogansi kekuasaan yang menghancurkan harapan jutaan manusia. Tim yang bermain tanpa jiwa, tanpa arah, dan tanpa taktik adalah cerminan langsung dari kepemimpinan yang gagal total. Oleh karena itu, tidak ada kata lain yang pantas diucapkan selain out. Patrick Kluivert harus dipecat atau menunjukkan rasa malu dengan mengundurkan diri. Dan Erick Thohir beserta jajarannya harus bertanggung jawab penuh atas bencana nasional ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka akan mundur, tetapi akankah rakyat yang akan memaksa mereka untuk mundur?